Maraknya praktik pungli di lingkungan instansi pemerintahan memang perlu menjadi perhatian. Seperti kasus yang dialami Hussein Ali Rafsanjani, seorang guru di Pangandaran. Siang tadi, Hussein juga telah bertemu dengan Bupati Pangandaran untuk membicarakan masalah ini. Apa saja yang dibahas Hussein dengan Bupati Pangandaran terkait pungli dalam seleksi CPNS dan bagaimana pengawasan terkait aksi pungli di instansi pemerintahan. Kami akan membahasnya bersama Bupati Pangandaran JJ Wiradinata. Kami juga sempat mengundang Hussein Ali Rafsanjani namun belum mendapat jawaban hingga saat ini. Selamat sore Pak Bupati. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Stefani. Dan Waalaikumsalam. seluruh pemirsa yang hadir. Baik, Pak JJ langsung saja apa hasil pertemuan dengan Hussein siang tadi? Ya, ketika kejadian itu muncul di mass media, di medsos, saya langsung mengundang beliau untuk hadir. Yang pertama bersilaturahmi, yang kedua untuk bicara hati ke hati. Apa yang sesungguhnya terjadi, dan tadi kami berbicara panjang lebar dari hati ke hati, berbicara tentang keluarga, berbicara dengan asal ayah dan sebagainya. Tentu yang paling penting adalah apa yang dialami Pak Hussein disampaikan pada saya dengan jelas dan dengan seksama. Dan yang kedua tentu berkaitan dengan Kang Hussein selanjutnya mau kemana. Ya tentu Pak Gubernur menawari dia pindah ke Pemprov Jabar. Satu sisi saya Pemda Pangandaran masih membutuhkan, karena seleksi itu sesungguhnya adalah bagian dari mengisi kekosongan yang ada di Kabupaten Pangandaran dari kebutuhan ASN terutama guru di Kabupaten Pangandaran. Bicara panjang lebar tadi dengan beliau dan sepakat bahwa kita selesaikan masalah ini dengan sebaik-baiknya, dan masih sepakat Kang Hussein jadi guru tetap tidak mundur. Ya, tinggal mau di Pangandaran atau mau di provinsi itu yang sedang kita akan komunikasikan terus. Setelah itu saya rapat dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan apa yang menjadi persoalan. Saya rapat dengan Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, para asisten, Kepala BPSDM, Ketua DPRD dan lain sebagainya. Kesimpulan saya ya bahwa ada indikasi mengenai intimidasi. Orang dipanggil diundang 6 jam, itu juga merupakan indikasi. Yang kedua juga, saya tanya, forum itu forum apa? Klarifikasi atau pembinaan? Klarifikasi untuk apa juga? Kalau Kang Hussein tentu lapor ke tinggal kita menyampaikan mengklarifikasi dari laporan itu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan dan lain-lain, tentu saya misalkan Kang Hussein diancam kalau tidak ngaku, maka tentu SK penetapan sebagai PNS seangkatan dia tidak akan diberikan, itu juga ancaman, ya, intimidasi dan sebagainya. Terus mengenai uang, nah ini yang perlu pendalaman lebih lanjut. Ternyata pungli itu bahwa itu adalah laporan tadi ke saya, itu kesepakatan bersama yang dituangkan merupakan kesepakatan oleh seluruh CPNS yang ada di angkatan mereka, ada 40 orang. Nah, dua hal ini tentu menjadi bagian yang penting dan tentu kita akan dalami. Ya, kita akan dalami. Saya menugaskan Pak Wabub, Pak Sekda, para asisten dan Kepala Inspektorat untuk melakukan pendalaman terhadap dua persoalan ini. Nah, untuk sementara, untuk lebih sisi objektif, maka Kepala BPSDM Kabupaten Pangandaran untuk sementara dinonaktifkan sampai dengan ya Pak tim ini melaksanakan tugas dan melaporkan hari Selasa kepada saya secara utuh. Kira-kira seperti itu Pak Stefani, terima kasih. Baik, Pak JJ, tadi kalau saya coba rangkum, yang pertama memang diakui setelah ada investigasi, ada indikasi adanya intimidasi dan ancaman terhadap Hussein. Dan yang kedua terkait pungli tadi bahwa sudah ada kesepakatan bersama dengan para peserta. Yang ingin saya tanyakan selanjutnya, Pak JJ, apakah memang tidak ada anggaran untuk transportasi sampai kemudian kesepakatan itu harus muncul? Saya bilang gini Bu, tidak boleh juga ya, tidak ada atau tidak ada kan tidak boleh juga ada pungutan liar atau hal lain-lain yang menyebabkan Kang Hussein seperti ini. Ya itu yang saya ingin garis bawahi. Ya. Sebetulnya kan dari awal Kepala BPSDM melapor kepada saya bahwa kemungkinan besar ya latsar itu akan dilakukan dengan cara online, tidak offline. Maka
karena kita sedang mengalami COVID, maka hal-hal yang tidak boleh direvisi. Ternyata emang di bulan November ternyata latsar itu dilatihkan secara offline, dan kita sudah tidak menganggarkan lagi karena laporan pertama tidak akan ada pelatihan tidak akan dilakukan pelatihan secara offline, tetapi secara online. Begitu Mbak, begitu Bu Stefani. Baik, jadi karena awalnya pelatihan seharusnya digelar secara online, ini memang tidak ada anggaran ya Pak untuk digelar secara offline? Bukan karena itu, karena emang akan dilakukan secara online kan masih itu kan 2020 ya. Itu kan masih COVID ya. Jadi tidak akan dilakukan secara offline, maka kita tidak menganggarkan untuk menganggarkan itu. Yang sudah ada kita coret, kan begitu. Baik, lalu terkait dengan intimidasi yang diterima Kang Hussein ini, apakah sudah ketahuan siapa saja kemudian orang-orang yang melakukan intimidasi ini, Pak JJ? Ya, kita sudah tahu ya. Ya, tetapi kita mengadakan pendalaman oleh tim yang Selasa akan disampaikan. Untuk sementara Kepala BPSDM dinonaktifkan. Baik, yang pasti bahwa Kepala BKPSDM saat ini sudah dinonaktifkan. Nah, keluhan yang disampaikan Kang Hussein ini kan awalnya disampaikan melalui situs lapor.go.id, dan ini sudah lama sebenarnya, artinya ya, sudah 2021 ya Pak ya? Ya. Apakah saat itu memang laporan yang disampaikan ini tidak masuk Pak ke pemerintah setempat? BPSDM tahu itu, dan harusnya adalah cukup mengklarifikasi. Kan begitu, cukup mengklarifikasi, tidak usah lagi memanggil siapa yang melaporkan itu dan dengan cara mengancam dan sebagainya. Baik, jadi laporannya hanya masuk sampai ke BKPSDM ya Pak ya? Pak JJ sendiri tidak mengetahui ada laporan mengenai dugaan pungli ini pada saat itu? Kan biasanya hal-hal yang bersifat teknis itu dilakukan oleh staf di bawah. Baik. Kecuali ada hal-hal yang persoalan mendasar, biasanya baru lapor pada saya. Baik, Pak JJ, saya ingin mengkonfirmasi kembali mengenai Kang Hussein yang mengundurkan diri. Tadi Anda sempat menyebutkan artinya Kang Hussein bersedia untuk mengubah keputusannya? Udah sepakat bahwa dia tetap akan menjadi guru. Ya, cuman persoalannya adalah kami masih butuh. Pak Gubernur mengatakan lebih menawarkan untuk ke Bandung di lingkup pemerintah kabupaten, tetap jadi guru tapi di lingkup pemerintah Provinsi Jawa Barat, kira-kira seperti itu. Baik, Pak JJ, kami akan terus menunggu tindak lanjut dari kasus ini. Terima kasih Pak JJ Wiradinata. Hari Selasa baru keputusan yang bersifat final. Hari Selasa kami akan tunggu bagaimana tindak lanjut dari kasus ini. Terima kasih Pak JJ Bupati Pangandaran atas partisipasinya. Selamat sore, salam sehat. Salam sehat. Terima kasih. Bila Taufiq Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.